Big Short mengambil tema mengenai krisis finansial yang menimpa Amerika Serikat pada tahun 2007 sampai 2008 dan sebagian pada 2011 akibat jatuhnya pasar perumahan. Film tersebut menyelipkan unsur komedi untuk mengkritik keruntuhan ekonomi di Amerika Serikat. Beberapa pemain ternama ikut serta meramaikan film ini. Sebut saja Brad Pitt, Ryan Gosling, serta Christian Bale. Meski kaya akan unsur komedi, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari film ini. Berikut diantaranya. Yang pertama adalah jeli dalam melihat situasi bisa menghasilkan keuntungan. Michael DeBary orang yang paling diuntungkan dari kejatuhan pasar properti di film tersebut. Ia bersama perusahaan manajer investasinya sukses mendapatkan dana dari klaim asuransi untuk menopang kejuhan nilai obligasi perumahan yang ketika itu orang-orang mengira itu sangat kuat dan tidak mungkin jatuh. Michael DeBary tentu saja ditentang oleh atasan serta para investor hingga tumpukan premi Bary semakin membengkak. Akhirnya momentum tersebut didapatkan. Perusahaan Bary memperoleh untung besar sementara mayoritas manajer investasi di Amerika Serikat mengalami kerugian yang sangat signifikan. Nah, yang kedua itu pantang menyerah dan berusaha keras menggapai impian. Dua sahabat baik yaitu Charlie dan Jamie yang memainkan peran sebagai dua anak muda yang berhasil mengubah uang $110.000 menjadi $30.000 melalui pasar uang. Ia berharap supaya perusahaan mereka bisa masuk dalam jajaran bursa perusahaan keuangan profesional dan bisa menjual CDO atau pengumpulan berbagai aset-aset yang dikemas kembali sehingga bisa dijual ke masyarakat. Bertemu Ben Rickett, mereka akhirnya berhasil meraih lisensi tersebut. Meskipun keuangan Amerika Serikat rugi besar ketika itu, mereka sukses meraih keuntungan bersih $80 juta. Yang ketiga yaitu tidak takut untuk mengatakan yang benar di depan semua orang. Salah satu tokoh protagonis di film ini adalah sosok Mark, seorang pejabat perbankan yang mulai tidak suka dengan sistem keuangan Amerika Serikat yang cenderung merugikan dan kotor. Ia selalu marah-marah ketika rapat dan tidak jarang menyindir seseorang dengan ejekan. Momen ketika ia bisa memendam amarahnya adalah hanya ketika ia ingin mengetahui bagaimana sebuah sistem bekerja. Tebakannya pun benar bahwa pasar properti akan hancur. Ia pun bisa menyelamatkan dana $200 juta milik investor mereka sebelum kejatuhan pasar properti. Sifat Mark ini bisa diambil contoh bahwa ia takut mengutarakan kebenaran, meskipun caranya dengan mudah marah juga tidak baik. Yang keempat itu, ambil sisi positif dari setiap keadaan dan mengetahui apa yang akan menjadi akibat dari setiap perbuatan. Uniknya, film ini memang selain memberikan penjelasan bagaimana kesalahan sistem perekonomian yang mengakibatkan pasar properti di Amerika Serikat hancur. Dalam film tersebut mengajarkan bagaimana cara yang salah dalam melakukan perdagangan derivatif. Maka otomatis kita bisa mengetahui bagaimana seharusnya berinvestasi yang benar. Yang kedua adalah bahwa mencicil rumah tanpa memiliki penghasilan memadai pada akhirnya juga akan menghasilkan kebangkrutan. Sehingga alangkah baiknya untuk memulai sesuatu sesuai dengan kemampuan dan usaha yang kita miliki. Nah, yang terakhir yaitu komedi menjadi alternatif cara yang efektif untuk menjelaskan pada dunia sebuah tragedi yang terjadi. Komedi bukan hanya sebagai media hiburan yang membuat kita tertawa. Komedi zaman sekarang juga bisa menjadi media kritik. Umumnya hal tersebut untuk menjawab apa yang sebenarnya terjadi maupun sebuah tragedi yang sifatnya merugikan banyak pihak. Film The Big Short yang merupakan kritik atas jatuhnya pasar properti Amerika Serikat sejatinya tidak hanya untuk menyalahkan para ekonom yang curang. Komedi drama ini juga mengajari kepada penonton bahwa keserakahan dan kecurangan hanya akan membawa kehancuran, bahkan oleh mereka yang sebenarnya tidak bersalah. Ada banyak contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentang memperkaya diri sendiri. Contoh yang pertama tentang kasus alat swab antigen bekas yang didaur ulang, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Baru-baru ini, masyarakat digemparkan dengan berita penggunaan alat rapid test bekas di Bandara Kuala Namu International Airport. Intinya, di masa pandemi COVID-19 ini, mereka memanfaatkan situasi yang sulit menjadi ladang bisnis atau mencari kesempatan dalam kesempitan.
contoh yang kedua dari orang yang ingin memperkaya diri sendiri, yaitu dapat kita lihat mengenai kasus pidana korupsi. Di Indonesia, kasus korupsi sudah tidak asing lagi, bukan? Korupsi merupakan perilaku yang sangat tercela dan tidak semestinya ada. Perbuatan ini sangat merugikan orang lain hanya demi menguntungkan diri sendiri. Adapun bentuk-bentuk dari korupsi yaitu seperti penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan lain-lain. Bukan hanya di tingkat pemerintahan, perilaku korupsi juga bisa terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti yang pertama itu memberi uang damai saat ditilang polisi. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Nah, mulai sekarang biasakan diri yuk untuk berperilaku jujur dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan dari saya mengenai perilaku orang yang ingin memperkaya diri sendiri, yaitu supaya berbuat dan berperilaku jujur dalam situasi apapun, serta tidak mencari keuntungan dalam situasi yang sulit. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya mengenai kaitan film The Big Short dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.